Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang terkasih, kembali bersama dengan saya Hari Leong. Kita akan merenungkan secara sederhana bacaan pada hari ini, Minggu Biasa kelima, tanggal 7 Februari 2021. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Menarik di sini apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dari dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon yang sedang berbaring sakit demam. Disembuhkan itu. Dan juga dari dalam bacaan Injil ayat 34 dikatakan Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, saya pikir begini. Kalau kita mau mendapatkan kesembuhan, maka yang pertama-tama harus terjadi pada diri kita adalah percaya. Percaya bahwa Tuhan menyembuhkan kita. Percaya bahwa Tuhan itu menyembuhkan saya. Itu yang utama. Tapi kalau kita ini nggak percaya sama Tuhan, ya susah ya. Karena ada kalanya begini. Ketika orang mengalami sakit, dia bukannya percaya, tapi marah-marah. Ngomel-ngomel. Dalam arti menyalahkan Tuhan Yesus, menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri, mempertanyakan, loh kok saya sakit ini, saya sakit itu, kok saya menderita dalam hidup ini. Sudah, kita nggak usah memikirkan kenapa saya sakit. Tapi yang penting adalah ketika saya sakit, ketika Anda mengalami sakit, ketika kita mengalami sakit, mari kita datang kepada Tuhan. Dalam doa pembukaan dari buku yang saya pegang ini, Ruah ya, ada kalimat yang saya pikir bagus, dan kalimat itu kalimat yang biasa-biasa saja ya. Dampingilah kami bila sedang tertimpa penderitaan. Kita mohon kekuatan, kita mohon penyertaan, kita mohon supaya Tuhan mendampingi kita. Dan ketika kita sadar Tuhan mendampingi kita, disitulah kesembuhan rohani akan terjadi atas diri kita. Kesembuhan rohani. Kesembuhan fisik bagaimana? Ya, kesembuhan fisik juga baik kita alami. Namun baik juga kita melihat ke dalam diri kita, rohani kita pun harus sembuh. Psikis kita pun harus sembuh. Artinya apa? Ya saya percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Ketika saya tertimpa COVID, ya saya percaya kepada Tuhan. Apa yang saya percayai? Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti bertindak kepada saya. Dan syukur kepada Allah, secara fisik saya sembuh. Tapi secara rohani, ini yang utama. Artinya apa? Saya pikir kalau orang itu mengalami kekuatan rohani, kesembuhan rohani katakanlah, maka dia itu yang paling utama menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mungkin sama, bukan cuma mungkin, sama seperti Bunda Maria. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Ya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Seperti dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu. Ya, ketika saya menderita COVID, sakit COVID, 40 hari, 10 hari di ICU, ya saya hanya berdoa, jadilah kehendak-Mu. Ya. Dan kesembuhan rohani itu sesuatu yang lebih utama. Saya memasrahkan hidup saya memasrahkan diri saya, ini loh saya Tuhan. Ya pokoknya terserah Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki saya hidup, saya terima. Tapi kalau Tuhan menghendaki saya dipanggil, ya saya terima juga. Ya terjadilah pada diri saya menurut kehendak Tuhan. Karena saya hidup atau mati bukan kehendak saya. Saya hidup atau mati itu kehendak Tuhan. Hidup saya selesai atau hidup saya lanjut itu kehendak Tuhan. Maka dari itu, ya saya enteng saja, saya jalani saja. Ketika saya menderita sakit, Tuhan pasti bertindak kepada saya. Tindakan Tuhan itu, ya kalau nggak sembuh ya pulang. Tapi saya mau melihat itu semua dalam bingkai penyerahan saya kepada Tuhan.
Dan saya tidak mau ngomel-ngomel kepada Tuhan, tidak mau marah-marah kepada Tuhan. Terima saja, terima saja. Kalau saya hidup, lanjut, saya terima itu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, karena saya boleh melanjutkan hidup ini. Dan sekalipun saya harus pulang, katakanlah, yang namanya orang sakit, apalagi sakit berat ya, masuk ke ICU, bisa bertahan hidup, bisa juga pulang. Kalau seandainya pulang bagaimana? Ya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kuserahkan hidup saya. Karena saya percaya, di balik kematian itu ada kerajaan surga. Di balik kematian itu ada kerajaan Allah. Tempat yang baik, yang indah sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus kepada saya, kepada kita, kepada Anda, yaitu hidup bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Ini yang paling penting. Berapa kali juga ketika saya misa arwah untuk orang yang sudah meninggal, dan meninggalnya itu karena sakit, entah sakit apa, kanker atau apa, saya selalu mengatakan demikian. Orang ini sudah mengalami kesembuhan total. Kesembuhan di dunia ini, saya pikir, saya bertanya-tanya, ada nggak kesembuhan total dalam hidup ini? Tidak ada. Hari ini saya batuk, sembuh, besok kena demam. Demamnya sembuh, kena pilek. Pileknya sembuh, kena pusing. Wah, macam-macam. Itu baru yang ringan-ringan loh. Belum yang berat-berat yang saya ucapkan. Pusing selesai, jantung. Kena lagi ginjal. Wah, macam-macam lah. Tapi itulah dia. Orang yang sudah mengalami kematian itu orang yang sudah sembuh total. Tidak lagi mengalami derita, tidak lagi mengalami sakit. Maka dari itu, ketika kita sedang menderita sakit tidak berdaya, entah sakit ringan atau sakit berat, kita percaya sama Tuhan. Percaya akan apa? Penyertaan Tuhan kepada saya. Tuhan mendampingi saya. Tuhan ada bersama dengan saya. Saya mau bersatu dengan Yesus yang juga menderita untuk saya, untuk Anda, untuk kita semua. Dan disitulah kita akan mengalami kesembuhan rohani. Kalau roh kita sembuh, spirit kita sembuh, fisik kita juga akan bisa ikut sembuh. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, yang penting adalah serahkan diri kita kepada Tuhan. Serahkan hidup Anda kepada Tuhan. Saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Sebab kehendak Tuhan itulah yang paling baik kepada kita. Dan dengan demikian kita mengalami kesembuhan. Kesembuhan rohani, kesembuhan ilahi. Serahkan diri kita, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dia sungguh segala-galanya bagi kita sekalian. Amin.